Oke, kita ketemu lagi di Pagination's Next Top Model, episode comeback. So, malam ini akan kita lanjutkan untuk komentar dari kontestan Bani. Oke, Bani. Oke, silakan tadi Kiki. Iya Kak. Ya, menurut kamu bagaimana, Kiki? Menurut saya sih bener ya yang kata judges Kak Peren tadi, badannya ketutup. Terus menurut saya backgroundnya itu kayak orang yang apa ya, kayak yang mau foto biasa aja gitu, ngambil barang terus sambil kereta terus foto gitu kan. Backgroundnya jadi kayak mengganggu gitu. Tapi dari segi dia bawa tang gitu kan, dari mukanya juga dapat lah mekanik. Itu saja, Tolong Kak. terusin sebentar ya, perlu sebentar. Oke. Oke, Oh, silakan. jadi seperti yang mekanik ya. BTW di kalian foto si Bani kelihatan? Iya, kelihatan. Ya. Kelihatan enggak? Enggak. Kelihatan. Enggak. Udah hilang anjir. Udah hilang ya foto Bani ya? Iya. Foto Bani jadi gelap. Oke, kita tanya aja lah si Diki lagi ya. Biar lebih banyak dia ngomong. Jadi apalah yang membuat foto kamu lebih layak daripada foto si Bani? Tentu ya Kak, menurut saya lebih layak karena kan lebih kayak dapat ya mungkin bengkel mekaniknya. Dan Tapi sama-sama dapat kayak mananya? iya Kak, dari foto Bani lebih dapat, tapi ke saya lebih layak lagi gitu Kak. Oh. Bani Pede banget. kelas itu Riki. Kita harus pede sama foto sendiri. Tapi Gak ya apa-apa, guys, pede memang. dari foto Diki itu kita harus apresiasi banget. Aku suka sama lightingnya. Menurut aku lightingnya perfect. Aku nggak tahu itu harusnya sih karena lucky shot ya. Tapi lightingnya itu benar-benar perfect. Dia kelihatan apa ya? Kelihatan structure dari fotonya. Mungkin yang bisa diperbaiki dari siapa namanya Bani ya. Dari si Bani itu dari pose tangannya ya, penempatan tangannya itu kan soalnya dia kan role-nya cowok di sini kan. Menurut aku kurang maskulin kalau misalnya dia tangan kirinya pegang dada terus tangan kanannya loyo gitu. Menurut aku cuman kurang di situ doang sih. Tapi aku suka banget sama lightingnya, structural fotonya dapat banget. It's not a bad picture. Actually, it's not the back picture. Mas Haris, itu foto Bani hilang loh. Bisa diulangin lagi untuk share screen. Hilang gimana sih? Nggak hilang kok. Hitam semua. Kalau kami lihat tuh hitam ya, we. Masih sekarang ada aku di kalian. masih bisa lihat. Iya, Itu kan masih. jaringan. Oh, Mungkin yaudah, jaringan apa-apa. kali Beb. Kalau aku kan udah lihat, maksudnya aku kira yang lain kan hitam tadi katanya. Oke. Oh terus satu lagi. Kalau misalnya kalian kerja di bengkel, kan nggak mungkin cuman mukanya yang hitam kan, pasti tangan-tangannya juga hitam, lehernya hitam. Tapi di Bani ini mungkin apa ya, dia cuman keinget make up-nya buat di muka doang. Jadi tangannya itu bersih, lehernya bersih, agak lucu di situ doang sih. Iya kan? Oke. Kalau dari Verlin, bagaimana Verlin? Kamu melihat Bani? Kan udah tadi Mas. Oh, tadi sudah ya. Oke, untuk juri yang lain, just ada yang mau ditambahkan? For me ya, untuk my personal opinion about Bani's photo,
I think dengan dia menutup badannya dengan kakinya itu, dia terlihat lebih tinggi daripada aslinya. We know that Bunny 158 kalau nggak salah. Tapi di foto ini, Oh iya, I think dia 158. Iya. Oh, kira dia tinggi. 110, Jujur, 172. jujur aku around suka. there. Oke, aku suka dia menyiasatinya ke arah situ terus gitu. Maksudnya pas di audisi dulu juga dia kelihatan lebih tinggi gitu. Jadi kayak dia tahu kekurangan dia di mana, bisa dimanfaatkan di situ. Cuman kalau aku pribadi lihat Bunny itu kurang suka latar yang dia pakai gitu. Jadi kayak oke, aku nggak ngomong masalah kenapa harus di rumah. Contoh misalnya itu memang benar-benar rumah Bunny sih sebenarnya nggak ada masalah sih. Cuman kan dia juga bisa nyari latar yang memang benar-benar lebih layak sih daripada untuk pose model gitu dibandingkan yang kayak itu di dalam rumah atau di dalam toko atau apa kan kita nggak tahu juga di lapangannya seperti itu. Jadi kayak kurang suka juga. Terus motornya juga kelihatan separuh. Maksudnya kalau misalkan mau dilihat full ya udah full aja gitu. Terus kaki juga kepotong gitu. Jadi kayak kurang suka. Cuman kalau di sini aku juga lihat di Bunny itu PR dia di audisi kemarin dia pakai. Maksudnya dia udah nggak pakai make up selayaknya cowok dan di sini jujur aku lihat dia malah lebih kelihatan maskulin ya, maksudnya dibandingkan pas audisi kemarin. Bahkan sampai foto yang debat profil kemarin juga masih lebih ke apa namanya, dia pasti pakai make up gitu. Nah, cuman kalau di sini aku malah suka Bunny gitu. Dari segi kakinya, terus dari segi apa namanya, properti yang dia pakai. Cuman bener yang dikatakan Yosa, di tangan di sebelah kirinya itu megang dada itu kayak menjatuhkan juga kalau menurut aku pribadi ya. Seperti itu sih. Kalau misalkan sudah semua ya untuk juri ya, ada yang mau tambahkan? Cukup? Itulah si Denandra kita tanya, kita kasih kesempatan dia untuk komen. Iya. Apa yang membuat foto kamu lebih bagus daripada foto si Bunny? Halo Denandra. Ya Kak, menurut aku sih Kak, backgroundnya ya kurang karena itu kayak dalam ruangan tuh Kak, kayak dalam room, terus nggak ada bahan-bahan mekanik juga dalam, ada bahan-bahan bengkel, terus cara pegang tangnya juga agak kurang. Emang montir harus di lapangan ya? Harus di ruangan terbuka gitu? Ya enggak juga, maksud Enggak sih Kak, cuma kurang itu. Kalau Jadi misalkan kayak dalam ruangan. maksudnya di dalam ruangan tuh kayak misalkan kayak di bengkel kayak si Diki deh, kita lihat tadi kan dia di dalam ya, Iya, tapi kan propertinya kan ada gitu loh, maksudnya gitu loh Ju. Nah kalau di sini kayak dia tuh bukan montir untuk memang bukan montir tapi kayak untuk rumahan gitu, kayak dia cuman nyervis motor dia sendiri di rumah gitu loh. Maksudnya di sini cara saya adalah montir untuk secara umum gitu sih. Kalau aku pribadi seperti itu. Kerja montir gitu maksudnya ya? Ya. Oke. Mas. Oke, cukup. Kita lihat untuk kontestan yang lainnya. Kurang Ririn ya. Ririn belum ya. Syafira deh, Syafira dulu deh. Syafira mana ini? Jaringannya jelek ya. Oke, lanjut ke Syafira. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk Syafira. Oke, dari Judge Cucu, gimana Cu? Ada yang mau ditambahkan?
mau dikasih tahu ke Safira? Jujur Li, pas pertama lihat Safira itu, menurut aku ya, aku tuh suka banget look Safira. Aku suka banget model muka dari Safira. Cuman tadi dari kata Jas Yosa emang benar sih. Kenapa kalian montir itu coretannya dekilnya tuh cuman di bagian muka aja, nggak ke tangan, nggak sampai ke leher gitu. Kalau apalagi nih ya, si Safira itu dia cuman 2 coretan gitu. Tapi kalau dari segi mukanya dia tuh, pribadi aku suka banget dari cara dia pose, dari cara pandangan itu tajam, terus bertenaga gitu liatnya, power, ada isinya matanya gitu, nggak kosong. Goyang-goyang, ada kok nggak kosong matanya. Biasanya kan kalau kalau kayak gini, foto kayak gini tuh biasanya kan banyak tuh yang matanya kosong, kayak Dinandra itu nggak balance antara posenya sama ekspresi matanya dia. Tapi kalau dari si Safira ini menurut aku udah masuk ya. Tapi kalau misalkan perbaikin, itu tadi kata Judges Yosa. Itu aja. Thank you. Oke. Untuk judge lain, Verlin. Bagaimana Verlin menurut kamu? Dari aku untuk Safira, aku juga kayak jujur pas aku lihat fotonya Safira, memang ekspresi dia itu kayak kena banget, kayak aja dilihat ekspresinya dari Safira ini. Cuma bener yang bilang jujur juga tadi itu, memang masih bersih banget, maksudnya masih bersih di sini dia untuk seorang mekanikal gitu loh. Kurang kotor kayak tangannya, dikotorin dikit gitu. Cuma emang pas foto si Safira memang aku langsung lihat ke ekspresinya, wow. Selebihnya yang lainnya bersih biasa aja gitu, cuma ekspresinya aja yang Oke, jadi mungkin Safira punya potensi ya, cuman mungkin kurang digali aja ya, gitu ya Lin ya. Iya. Oke, kalau dari peserta lain, coba deh. Hari ini si Nong. Halo Nong, silakan. Ada yang mau ditambahkan untuk Safira? Ya, silakan Nong. Ya, halo Nong. Oke. Sinyalnya mungkin. Oke, kalau untuk Tambelina. Oke, menurut kamu bagaimana Tambelina dari foto dari Safira? Kalau foto Safira aku suka, on point, posenya, tatapannya. Cuman yang bikin salfok pas fotonya Safira muncul itu yang olinya itu. Aku kira tadi itu cicak. Dijatuhin cicak kepalanya. Pas aku zoom, oh ya oli. Dia kayak kalau nggak di zoom dia tuh kayak cicak nempel gitu. Cuman betul juga kata Kak Yosa, kenapa mesti di muka olinya, kan itu kan bisa di tangan, di leher gitu. Walaupun itu aja sih Kak. Aku suka dengan fotonya si Safira ini. Thank you. Oke. Kalau aku di sini lihat dari Safira ya, sebenarnya sama seperti yang lain. Yang namanya foto ini Safira juga udah masuk. Kalau ya dia juga terlalu mulus tangannya, maksudnya
hanya untuk oli yang di atas muka, itu cuman buat kayak properti sih kalau dari aku juga seperti itu. Cuman di sini yang aku nilai plusnya Shafira itu adalah dia menampilkan jolin dia, kayak apa namanya, rahang dia kan, jadi kayak kelihatan lebih bagus gitu. Jadi dia juga melihat dari menonjolkan dari segi kelebihan dia seperti itu. Terus untuk matanya juga nggak kosong kalau aku lihat, walaupun matanya nggak terlalu belok-belok banget, cuman di sini matanya nggak kosong. Terus termasuk juga kalau bisa jangan selfie ya kalau Shafira ya. Mana ini Shafira? Halo. Ya Mas. Shafira. Ya Mas. Ya. Open kamera please. Oke. Konsep kamu gimana sih Shafira ngambil foto ini? Boleh diceritakan kepada kami? Halo Shafira. Halo Shafira. Error DP-nya Mas. Oke. Itu sih tadi ya yang bisa aku tambahkan untuk Shafira. Misalkan next nanti ke depannya kalau misalnya Shafira masih lanjut, Shafira juga harus lihat-lihat referensi sih. Nggak harus kayak selfie, kayak foto dibuat enjoy sendiri gitu, karena di sini model itu sebenarnya fotonya adalah untuk publikasi ya, untuk dilihat orang banyak gitu. Kalau dengan cara dia seperti ini kayak buat cuman untuk Instagram dia, contoh seperti itu. Itu sih kalau dari aku pribadi. Oke, kalau dari peserta lain ada yang mau tambahkan? Aku Kak. Oke, silakan Dinanda. Tadi Oke. Kak Juju bilang tadi dia tuh penglihatannya tuh tajam dan berpower gitu. Kan tadi dia bandingkan sama fotoku. Karena kan si Vira ini kan dia cewek, jadi mungkin eyelinernya tuh yang bikin matanya tuh tajam. Kan kalau aku nggak pakai eyeliner. Iya. Terus tadi maaf, saya bahas eyeliner nggak sih? Nggak ya? Jadi Ya cuman jadi maksudnya tatapan kosong itu kayak apa namanya? Dia berisi gitu loh. Fotonya tuh berisi. Matanya walaupun nggak pakai eyeliner atau pakai apa gitu. Mungkin Denandra lihat, kita ngomongin Adri lah, ibaratnya seperti itu. Adri setiap minggu walaupun dia cowok nggak pakai eyeliner, menurut kamu tatapannya kosong nggak? enggak sih Kak. Nah, contoh seperti itu. Aku nggak membandingkan antara cewek sama cowok. Kalian punya versi masing-masing seperti itu. Cuman kalau misalkan kayak tadi Denandra pakai lipstick, itu kan sebenarnya ya sebenarnya sah-sah aja sih cowok pakai lipstick, cuman kan nggak setebal itu gitu loh, maksudnya seperti itu. Terus kalau misalnya dari tatapan, mungkin shootnya Denandra kurang agak jauhan kali ya kalau aku bandingin sama Shafira. Nah kalau Shafira dia emang dari deket, tapi dia propertinya di depannya ada ban itu kayak lebih, walaupun itu deket cuman kelihatannya dari sini lebih ke jauh sih gitu, jadi kayak lebih tertata gitu loh, pakai konsep, contoh seperti itu sih ya. Cuman Shafira juga nggak perfect banget juga gitu loh, gitu sih. Cuman nanti kalau misalnya ke depannya Denandra atau Shafira misalnya masih berlanjut, harus lebih mikir lagi, harus lebih cari referensi deh gitu, yang bagusnya kayak gimana gitu. Karena jangan semau gue gitu loh, maksudnya contoh seperti itu yang aku mau dan kita mau seperti itu. Oke, bisa dimengerti untuk Denandra? Ya Kak, bisa.
Makasih Karis. Oke. Untuk judge yang lain ada mau tambahkan untuk Safira? Oke, tadi banyak yang bela gitu ya, Safira. Aku malah tadi ini baru perhatiin lagi ya, salahku aku dari cara dia megang megang kunci Inggris itu ya. Kok nggak estetik? Oke, ini Gitu. Safira bisa open kamera? Udah bisa Safira open kamera. Jaringannya itu bang, jaringannya. Oke, nggak apa-apa. Silakan, El. Baru kelihatan lagi nih, ternyata kekurangannya ada. Cara dia megang kunci Inggris. Kamu merasa nggak sih Safira itu aneh cara megangnya? Iya. Iya. Iya atau enggak sih? Iya. Oh ya, syukurlah kalau udah sadar Cara ya. megangnya emang salah. Yang benar gimana? Lurus aja gitu tangannya. Terus genggaman, 4 jari itu betul-betul genggam lah, dibulatkan, dilingkarkan. Terus satu lagi lurus. Ini dia gini. Gitu-gitu. Terus Safira ini Bang Aris, menurutku dia tipe-tipe Sairul ya Bang Aris. Dia ini orangnya bagus ya. Cuman kalau dapat jeleknya langsung rawan posisinya. Menurutku sih gitu si Safira ini ya. Tipe-tipe Sairul. Kalau bagus, oh bagus banget gitu kan. Tapi kalau udah dapat jeleknya langsung buyar semuanya gitu. Foto dia menurutku ya. Jadi kalau untuk Safira ini harus effort lebih dalam berhati-hati untuk take foto ya Safira, karena kamu ini mudah rawan posisinya kalau menurut aku. Gitu. Iya Kak, makasih. So, kemudahan ya bisa selamat di tengah-tengah kekurangan yang ada. Makasih Kak. Oke, untuk peserta yang lain ada yang mau tambahkan? Atau juri ada yang mau tambahkan? Untuk Rizky deh. Rizky lah. Nah, iya. Halo Rizky. Oke, menurut kamu bagaimana Riz? Apakah dia layak untuk mendampingi kalian di top 4? Suaramu mana Riz? Bahasa kalbu atau apa, Riz? Oh iya. Oke. Oke ya. Kalau aku rasa dari foto-foto yang sebelumnya ditampilkan, ini sih yang paling masuk ke bergabung sedikit sama kami sih top 4 ya kan. Tapi bisa untuk kedepannya seandainya masuk. Nah, untuk kedepannya seandainya masuk, bisalah diperbaiki kesalahan-kesalahan tadi yang tadinya ini selfie mungkin selfie ya, tapi kayaknya ini bukan selfie karena kan ini dari Safira depan, selfie nggak sih? itu kan ke samping. Enggak Kak, itu di fotonya. Iya, bener aku kan. Oke. Tapi looknya tuh kayak seolah-olah selfie loh, Safira. Yes. Jadi aku pinginnya kamu agak jauhan aja. Maksudnya nggak usah. Oke, mungkin di sini konsep kamu ingin nampilin muka kamu gitu ya, yang cantik banget gitu. Cuman kan di sini biar kamu lebih jauhan shootnya, terus tadi juga mungkin biar nggak terlalu mulus juga, di tangan itu juga dikotorin, di muka itu di pipi juga ditambahi coreng-coreng gitu. Cuma nggak usah berlebihan juga, contoh seperti itu. Jadi kesannya kamu nggak di situ cuma numpang foto doang gitu loh. Ibaratnya di sini kamu pelakunya, contoh seperti itu. Gitu ya Safira ya. Oke, Rizka ada yang mau tambahkan? Baik. Kayaknya cukup deh Kak. Oke, cukup ya. Oke, lanjut ke peserta terakhir ya berarti ya.
Oke. Peserta Benar. selanjutnya yaitu Ririn. Ririn. Oke, beri tepuk tangan untuk foto Ririn. Oke, judge pertama yang akan memberikan komentarnya adalah L. Silakan L. Di sini aku suka karena dia benar-benar nunjukin alat dia ya. Jadi nggak tersembunyi seperti yang si Nong pakai atau si Diki pakai yang ditaruhnya ke belakang. Jadi nggak jelas itu dia bawa kunci Inggris atau apa. Ini jelas dia pakai kunci Inggris, oke. Mukanya dicemongin, it's okay. Itu dapat montirnya. Terus expression lumayan lah ya, dapat fierce-nya lumayan. Nggak bagus-bagus banget, tapi lumayan. Menurutku sih ya, kalau aku sendiri, aku dapat sih konsep montirnya di sini. Kalau juri lain, nggak tahu ya. Oke, juri lain. Verlin nggak ada. Verlin ada nggak, Verlin? Kalau nggak ada, coba komentar dari Atri. Atri, Iya. Iya, benar. gimana foto Ririn soulmate kamu? Bener kata El sih, emang kalau konsep montarnya dapat, cuman memang untuk bajunya memang biasa-biasa aja. Oke, baju yang luar biasa bagaimana sih menurutmu, Tri? Kalau ini mungkin nggak tahu ya, dia terbatas pakai hijab atau kayak gimana gitu, cuman kayak agak gombrang aja, ataupun konsep dia kayak gitu nggak tahu juga. Tapi yang jelas memang kalau untuk fierce mukanya udah dapet, look modelnya udah dapet, tapi memang kalau ditanya konsep baju kayak gimana ya, aku juga nggak ngerti konsep baju yang cewek yang harus pakai kayak gimana gitu. Tapi kalau referensi kan memang banyak gitu. Cuma ini terlalu biasa aja gitu untuk kaosnya. Oke, cukup atau ada yang mau tambahkan? Udah sih itu aja sejauh ini. Memang kalau masalah baju memang nggak tahu ya, karena ekspektasinya Mas Aris dan judge lain juga kemarin nge-share sampel fotonya mungkin agak wow gitu, dan ekspektasi aku juga ke yang benar-benar mereka yang mau gabung sama kita dikiranya itu akan bisa melebihi ataupun minimal the same sama sampel foto yang memang benar-benar mereka mau comeback gitu. Tapi dari semuanya sih memang kalau di compare ini agak rata juga gitu. Nggak ada yang jelek banget, enggak gitu. Tapi kalau misalnya kalau suka nggak suka balik ke baju, kayaknya hari ini Oke, terima kasih Atri. Oke, Cucu, menurut kamu bagaimana, Cu, dari foto Ririn? Oke, Ikram dulu bisa nggak? Oke, Ikram, Tambelina, maaf, nggak ada Ikram di sini. Ya Allah, aku benar kata KL, alat kunci Inggris itu nyata kelihatan. Terus kalau nggak salah lihat sih, yang tangan memegang kunci Inggris itu kayaknya dia kotor ya, Mas. Ya. Kayak ada bercak kotornya. Itu dia kotor. Jadi
nggak bersih, nggak seperti kayak si Nurul bersih. Terus ekspresi wajahnya tuh dapat. Terus kalau masalah kostum, kalau masalah kostum apa ya? Kalau dibilang kayak yang Adri itu aku nggak setuju. Karena kan kita tuh di apa ya sih? Iya sih sebenarnya. Maksudnya kalau kostum itu dapat juga kan dia juga hijab gitu. Jadi dia itu terselamatkan juga sih dari lengan panjangnya dia itu. Karena kalau misalnya dia nggak lengan panjang pasti dia nggak kotor pasti yakin. Cuman dia untungnya dia tuh tangannya kotor. Kalau masalah kostum ya aku suka juga sih, masuk juga gitu. Ya itu aja sih Kak. Oke, kalau aku mau nambahin dikit ya untuk Ririn ya. Misalkan Ririn nih ya, misalkan Ririn nanti masuk lagi ya, dikasih kesempatan. Mungkin aku mau bentuk hijabnya Ririn tuh enggak yang apa namanya Kak, anak-anak santri gitu ya. Maksudnya kan hijab modern kan banyak sekarang. Maksudnya kayak enggak harus kelihatan kayak gombrang gitu kan. Hijab modern kan banyak ya. Nah, dia harus bisa mencoba sesuatu hal yang baru, harus keluar dari zona nyaman dia, termasuk untuk hijabnya, termasuk untuk baju yang dia pakai. Mungkin karena dia juga mikirnya kan kayak syar'i gitu ya. Kalau syar'i kan nggak boleh kayak kalau orang Jawa itu apa ya, meletot-meletot gitu ya, apa terlalu ketat gitu ya maksudnya. Mungkin buat sesi ini sih, sesi foto, dia harus berani keluar dari zona nyaman dia. Contoh seperti itu. Dan hasilnya aku yakin dia pasti akan lebih bagus lagi. Terus untuk muka di sini, versinya dia jujur di antara sekian foto atau sekian episode, aku suka di episode air sama episode ini untuk muka dia. Versinya tuh dapet, coba dilihat ya kalau di zoom. Lebih cantik nggak kalau dibandingkan minggu yang lalu? Gitu. Kalau aku sih lebih suka gitu, nggak terlalu berlebihan. Make up dia juga warna putihnya muka dengan tangan juga nggak beda gitu. Jadi bedanya Ririn tuh selalu misalkan ya PR 1 sudah dilakukan, tapi PR yang lain dia tinggalkan gitu. Jadi nggak ada kayak peningkatan gitu, kayak saling menutupi gitu. Yang satu nilainya wah, yang satu turun, besok yang turun nilainya naik, akhirnya dia turunin lagi di nilai wahnya itu. Jadi nggak di compare atau nggak disatukan, contoh seperti itu ya. Kalau Riri nanti nonton, mungkin bisa diperbaiki lagi yang mana yang nilai unggul dari Ririn yang sudah disampaikan juri itu di checklist atau ditulis, bukan hanya Ririn ya, kalian juga yang disuka sama juri itu apa. Dari sekian episode mesti kalian sudah tahu. Misalkan nih kayak Adri, contoh juga seperti itu. Adri itu kalau posisi seperti ini bagus, seperti ini bagus. Nah itu tuh jangan kamu hilangkan, tapi kamu tambahin lagi. Contoh seperti itu, termasuk Tambelina juga. Jadi biar kalian tuh ada peningkatan. Jadi bukan hanya terus setara terus nilainya gitu. Gitu ya. Mungkin ada yang menambahkan dari peserta? Kak, izin mau berbicara boleh? Oh iya, nggak apa-apa, silakan Boleh Diki. kali. Open kamera please. Ya baik Kak. Jadi kemarin kan kakak ngasih contoh foto kan full body gitu kan. Ya. Jadi di sini saya lihat fotonya tuh kebanyakan nggak nampak gitu kan bawahnya. Jadi dari sekian banyak komen gitu kan saya lihat dari yang foto full body-nya lah, misalnya kayak fotonya Kak Bani. Jadi kayak dapat komenan kakinya itu kan salah karena nggak nampak badannya. Sementara yang foto close up itu kan cuma nampak dari misalnya kayak foto Kak Safira. Jadi dari ekspresnya bagus. Cuman kita kan nggak tahu pos kakinya itu yang kayak gimana. Jadi menurut saya sih kalau next challenge lebih baik kalau emang mau full body semua gitu. Jadi biar kita tahu pos kaki atau pos gimana itu tahu kan, bisa terkomen semua gitu. Tapi kalau misalnya close up ya foto close up gitu. Itu aja sih Kak. Terima kasih. Oke. Oke, mungkin mau ditambahkan ya. Jadi karena ini episodenya adalah comeback. Jadi kita juga
tidak bisa seperti yang top 4 yang sudah mereka berjalan ya. Top 4 itu mereka setiap minggu akan dikasih spesifiknya. Kalau full body harus full body semua, setengah badan harus setengah badan semua. Nah, di sini yang kita lihat adalah pertama kali, kalau aku jujur pengen lihat semua kontestan full body. Tapi karena mereka sudah tag setengah body, seperti Ririn, seperti Syafira, dan yang lainnya, oke, kita hargai juga di situ. Maksudnya, kita biasanya melihat dari ekspektasi kalian atau ekspresi kalian, dan itu mesti ada nilai sendiri-sendiri gitu. Jadi kita nggak bisa buka juga di sini nilainya gimana gitu. Jadi di situ ada tata caranya atau aturannya. Nah, seperti itu. Jadi semua peserta pasti akan membaca benar-benar itu gitu. Dan kita juga nggak bisa nelan mentah-mentah terus nggak full body nilai dia hancur, enggak juga. Cuman pasti nilainya akan lebih kurang dibandingkan yang full body gitu. Karena sesuai dengan contohnya. Seperti itu, Diki. Paham ya, Diki, ya yang kita maksud ya? Ya, baik Kak, terima kasih. Nah, gitu. Cuman kita kan hanya menilai dari foto yang sudah ada gitu. Dan yang namanya penjurian pasti akan ada plus dan minusnya gitu. Gitu ya. Oke, dari peserta lain ada yang mau ditambahkan atau dari judge lainnya? Dari L? Oke, tadi pertanyaan Diki tadi bagus juga ya menurutku ya. Cuman memang untuk full body or not itu sebenarnya ada positif negatifnya, seperti kayak Safira. Dia nggak bisa menunjukkan keseluruhan tubuhnya yang oke, misalnya kalau dia memilih close up. Padahal ada sesuatu yang bagus di dalam look dia kalau dia full body. Si Bani misalnya, oke, dia telah menunjukkan kalau dia ini, oh this is me, ini full body loh gue, gitu kan. Cuman sayangnya ada kesalahan dari dia, di mana kakinya mungkin menurut juri lain, kalau menurutku sih tadi kan oke ya kakinya itu ya, tapi kalau juri lain mungkin melihat kakinya itu ganggu, badannya jadi nggak kelihatan. Jadi mau full body or not, ini kan kita based on your foto aja gitu. Mampu nggak kalian mempresentasikan diri kalian di tengah-tengah pose yang kalian ambil gitu. Kalau kalian mampu, oh berarti this is the model what we looking for gitu loh. Oke. Gitu, Diki. Oke, karena Ririn juga sudah selesai ya fotonya ya untuk kita komentarin. Oke, sebelum pengumuman SNPTN ya. Oke, kita kembali lagi di By Generation Next Top Model Cycle 3 episode comeback. Setelah ini kita akan mengetahui siapakah di antara ke-6 peserta yang akan lanjut ke babak selanjutnya. Menemani dari 4 peserta yang sudah menunggu kalian berdua. Siapakah berdua itu? Kita kembalikan ke Judge L. Oke, Marlos, setelah semalam juri sempat berdebat karena mempunyai selera masing-masing dan akhirnya kami harus bisa menyatukan pendapat. Finally we got the result. Whoever come back, dia harus bisa membuktikan bahwa dia layak untuk masuk ke episode dan bersaing dengan yang sudah dipilih top 4. Ada Adri dengan 2 kali FTO, Tambelina 2 kali, dan yang lainnya belum dapat FTO tapi berhasil lolos. Oke. Jadi model yang pertama yang lolos. Bentar, dibacakan dari urutan terendah dulu DL. Dari bawah dulu dong. Oh, ya. Emang ada yang comeback ya, Em? Ada dong. Ada ya. Dari urutan terbawah, dari 6 model yang ikut comeback, urutan terbawah dengan nilai yang telah dikumpulkan dan harus mengubur mimpinya untuk
untuk bersaing dengan yang lain di episode selanjutnya. Dia adalah di posisi ke-6 dari Singaraja. Maaf sekali Nong, kamu harus mengubur mimpi. Nggak apa-apa Nong. Aku yakin di cycle 4 nanti kau bisa menunjukkan yang terbaik dari diri kamu. Mungkin di sini persiapannya kurang. Oke, gimana Boleh Nong? tahu ya. Halo Nong. Alright, no problem. Oke, tapi Thank siap ya you. nanti di cycle 4 ya, masuk ke audisi kembali ya. Iya, kalau dia bisa ya. Oke, lanjut di posisi kelima. Di posisi kelima, dengan berbagai kekurangan yang dia punya, sayang sekali dia juga harus mengubur mimpinya dalam-dalam untuk bisa menjadi pemenang dari cycle ketiga. Dia adalah dari Makassar, Denandra. Oke, nggak apa-apa Denandra. Kamu berada di posisi kelima. Oke, di posisi keempat, silakan Fares untuk membacakan. Oke, jadi di posisi keempat itu yang harus mengubur mimpinya di PDNation Next Top Model Cycle 3 adalah, mohon maaf kepada Bani. Thank you Bani sudah masuk ke cycle 3 episode comeback. Dan ada tiga peserta ya. Ada 3 peserta yang belum disebutkan namanya. Di antara Diki, Ririn dan juga Syafira. Satu peserta yang akan kita nobatkan atau ini yang saya sebut bukan berarti urutan ya, tapi satu peserta masuk ke episode comeback. Yang pertama adalah congratulations untuk Diki. Kamu lanjut ke babak selanjutnya. Tinggal satu peserta. Siapakah yang akan menemani Diki untuk lanjut ke babak selanjutnya, ataukah akan menyusul dari teman-teman yang lainnya di antara Syafira dan juga Ririn? Satu peserta yang akan lanjut di babak selanjutnya, yang akan mendapatkan wildcard malam hari ini, dia adalah Ririn. Kamu bisa lanjut ke babak selanjutnya. Oke, untuk Syafira, kamu di sini adalah posisi yang ketiga. Oke, kita sebagai juri mempunyai hak veto, dan hak veto ini juga berlaku dari awal acara sampai di akhir acara. Nah, kita kembalikan kepada juri, apakah malam hari ini hak veto itu akan dipakai untuk menyelamatkan salah satu peserta, ataukah tidak? Misalkan dipakai kepada peserta siapa di antara empat peserta tadi. Tapi kalau misalnya tidak, ya udah tidak gitu. Oke ya, kita kembalikan kepada juri yang ada di sini. Yang pertama adalah Verlin. Apakah hak vetonya akan dipakai? Apakah tidak? Tidak. Tidak dipakai. Oke. Untuk Judge Fares. Pakai. Pakai. Oke, kita ngomong pakai dulu ya. Oke, Cucu. Apakah dipakai apa tidak? Pakai. Pakai 2. Juri pakai. L.
Maaf, belum. Nah, jadi tidak setuju Oke. untuk dipakai. 2 juri mengatakan belum, 2 juri mengatakan dipakai. Keputusan terakhir adalah di saya. Oke. Kalau saya adalah keputusannya, aku ingin melihat salah satu peserta ini bisa lanjut ke babak selanjutnya. Kalau saya dipakai, dan menurut kalian, kita kasih waktu dulu sebagai juri untuk menentukan siapa di antara mereka yang akan kita kasih hak veto tersebut. Oke, kita istirahat dulu. Oke ya. Mau tahu rahasia rambutku tetap berkilau seharian? Walau di bawah terik sinar matahari. Dan di saat tertiup angin. Rambut hitam berkilauku selalu mendampingiku. Rahasia rambut berkilau tiap hari. Dari semua yang dia sebenarnya punya potensi tapi masih kurang tereksplor lagi, dan untuk mungkin siapapun yang deket sama yang kita pilih ini bisa kalian bantu juga pada teman kalian seperti itu. Dan satu peserta itu adalah Syafira dari Makassar. Kamu lanjut di top 7 episode berikutnya. Congratulations untuk Syafira, congratulations untuk Diki dan juga untuk Ririn. Dan kalian kembali lagi di top 7 eksklusif. Si Adri udah capek kali mukanya. Oke, kasih tepuk tangan dulu buat semua. Tambelina. Oke, bagaimana perasaan kalian? Oke, Adri dulu deh. Tambelina lo dulu deh. Oke, Tambelina Tambelina. dulu. Oke, Tambelina. Tambelina. Kalau misalnya nanti tereliminasinya satu-satu, wah bisa sampai tahun baru ya. Oke. Tapi kalau Sebagai iya, karena kan kita sebagai udah informasi, udah bentar. 4. Sebagai informasi, kita akan bertemu lagi setelah Lebaran, dan episode selanjutnya kita langsung buka ya. Biasanya kita nggak pernah buka. Di episode selanjutnya yang tereliminasi adalah 2, dan setelah itu kita langsung ke top 5 untuk menentukan siapakah di antara ke-7 dari kalian yang layak menjadi top 5. Oke, silakan Nanti kalau dilanjutkan misalnya kepada Ikram. nanti Ikram Tambelina. Nah, nanti kalau misalnya habis lebaran baru take foto, eliminasinya 2, top 5 itu di bulan depan lagi. Ya enggak. Ya, Enggak lah Ikram di abad depan. Oh, wow. Bisa lah, biar gak bosan ketemu kita lagi. Iya, tapi kalau misalnya habis lebaran adanya gemuk kita nanti makan daging. Iya, udah. Atau enggak mungkin kita Atau enggak nanti kalau misalnya habis lebaran tumisku pada tumbuh semua udah. Oke, Diki, bagaimana perasaan kamu? Diki dikasih kesempatan untuk bisa lanjut. Ya, suatu kebanggaan sih Kak. Alhamdulillah bisa masuk dan bisa diam-diam menyingkirkan top 4. Amin. Kamu harus buktikan ya apa yang disampaikan Atri tadi. Kamu harus bisa menggeser Atri dan Tambelina dan juga Rizky dan juga Bagus. Ya. Nggak segampang itu, Mas. Oke, Diki, menurut kamu di top 5 nanti, dari top 7 menuju top 5, menurut kamu yang akan kamu singkirkan 2 orang itu siapa? Boleh milih Syafira juga boleh, kan Syafira sudah termasuk bagian dari top 7 ya. Semuanya pasti Kak harus disingkirkan. Nggak bisa, 2, yang aku tanya 2.
Kalau 2 Dapat hadiah dari aku ya. Siapa? Kalau kamu mau singkirkan aku, dapat hadiah. Siapa? ya mungkin Kak Table apa sih? Table Siapa sih sombong ya, Wak? Kenapa wajah kamu separuhin gitu? Iya, kayak VC sama apa ya, Wak? Iya. Sama gebetan. Siapa tadi yang kamu mau singkirkan? Kak Tamlena dan Pak Andri. Waduh. Pengen disasak mulutnya ya. Langsung ya 2 ya. Mulutnya pengen Bukan disasak. lagi. Dia nggak milih Rizky karena dia temennya Rizky. Coba Rizky kamu nggak masuk, Riz. Iya. Paling kamu yang akan disingkirkan. Coba tanya Nurul, siapa yang mau dia singkirkan? Oke, Syafira. Bagaimana perasaan kamu diberikan kesempatan untuk seharusnya kamu nggak masuk, kamu dikasih wildcard. Wildcard itu hanya ada 2 di episode dari episode 1 sampai terakhir. Dan kamu adalah salah satu model yang beruntung bisa mendapatkan wildcard tersebut. Jadi karena nggak nyangka kayak udah ya yang udah dapet juara emang wajar, dari segalanya dia emang bagus, dan aku emang punya kekurangan, aku bisa introspeksi diri tapi masih dikasih kesempatan. Sumpah syukur banget aku di sini lolos. Aku bakalan bisa buktiin kalau aku bisa lebih baik lagi, aku bisa belajar lagi, dan aku bisa banggain kamu, Nandra. Ini semua untuk kamu, bestiku. Iya, ya Allah trofitnya. Denandra. Halo Denandra. Iya Kak, iya. Oke. Ya. Walaupun kamu nggak Gua masuk, nggak nyangka. tapi teman kamu masuk, ya, dikasihkan kepercayaan wildcard dari juri. Apakah kamu akan dendam sama Syafira? Ya enggak sih Kak, enggak dendam, itu cuma main-main doang. Supaya dia makin kuat, jadi wanita yang kuat. Oke, kamu siap membantu Syafira ya? Ya Kak, siap membantu dimanapun dia berada. Oke, Syafira. Di antara ketujuh Yes, peserta tersebut, di sini termasuk kamu adalah posisi yang paling bawah ya, karena kamu wildcard pilihan juri. Oke, menurut kamu yang akan kamu singkirkan di episode top 7 nanti, menuju ke top 5. 2 peserta tersebut siapa menurut kamu yang akan kamu singkirin terlebih dahulu? Tampil ini tuh kenapa? Halo, Syafira. Iya, Mas. Siapa? Siapa ya? Kariski deh, sama Karirin. Rizky sama Riri dia cari aman ya, Wak. Nggak ada di sini. Enggak. Kalau enggak, biar aku bisa jadi wanita satu-satunya kan kalau nggak ada Karirin. Oh gitu. Berarti Tabelina nggak wanita ya, Pak? Oke. Apa kabar? Oke. Takut. Sini merahin TV dulu. Oke.